Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Esa kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi happy bersama Prodi KPI. Waduh, penontonnya ini seru banget nih pemirsa Sobat KPI TV. Dan kali ini pemirsa kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial di pagi hari ini. Kira-kira siapa nih pemirsa Sobat KPI TV? Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu perempuan hebat, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tahunan Jepara, yakni Ibu Fitrianingsih, SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Esa. Masya Terima Allah. kasih. Semangat pagi Ibu. Semangat pagi. Pagi-pagi bersama KPI TV. KPI TV. Oke Ibu, ini kan kita sudah memasuki episode ke-166. Dan kali ini kita akan membahas mengenai peran guru dan sekolah dalam menempa masa depan siswa. Nah, berdasarkan tema tersebut tentang merawat mimpi siswa, kira-kira menurut Ibu, apa sih makna dari tema tersebut bagi Smanstar ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Esa. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Ida Fitrianingsih. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Tahunan. Tema ini sangat menarik ya, bagaimana memaknai merawat mimpi siswa. Kami sangat menyadari bahwa SMA ini merupakan suatu proses pendidikan yang belum final. Artinya kami memiliki suatu tugas bagaimana kami dapat mengantarkan anak-anak kami untuk mencapai mimpinya. Karena itu tema ini sangat sesuai dengan fungsi dan tugas kami sebagai tempat pendidikan sekolah menengah atas, di mana ini merupakan proses pendidikan untuk mengantarkan anak-anak kita belajar ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu di perguruan tinggi. Jadi kami memaknai bahwa tema ini dapat dikatakan bahwa SMA itu merupakan suatu proses pendidikan untuk mengantarkan anak-anak menuju mimpinya, seperti itu. Tentunya ada makna tersendiri ya Bu. Iya. Oh ya, di Smanstar ini kan ada prestasi akademik maupun prestasi non akademik nih Bu. Saya kemarin juga sempat baca artikelnya, kemarin mendapatkan juara pidato bahasa Inggris dalam lomba Jambore ya. Iya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira bagaimana sih Bu visi dari Smanstar sendiri dalam membantu siswa menemukan bahkan membangun mimpinya? Baik, visi sekolah kami pada prinsipnya kami memberikan kesempatan dan mengeksplorasi seluruh bakat siswa, baik ini bakat di bidang akademik maupun non-akademik. Dan tentunya visi ini berpijak pada visi dasar sekolah kami, yaitu terwujudnya insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, berprestasi, berwawasan lingkungan, berkebinekaan global dan memiliki perilaku ramah lingkungan. Nah, dari visi-visi itu kami membedah salah satunya adalah berprestasi. Jadi berprestasi dalam hal ini kami akan mendorong dan mendukung prestasi siswa kami tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga prestasi di bidang non-akademik. Prestasi terakhir yang sangat membanggakan bagi sekolah kami, beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 6 Desember, anak kami mewakili Kabupaten Jepara untuk mengikuti lomba baris berbaris di tingkat Jawa Tengah, dan walaupun belum mendapatkan juara 1, tapi kami sangat bersyukur karena mereka masih menduduki peringkat ke-6 dari 25 SMA SMK se-Jawa Tengah. Itu kami sangat bersyukur. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong.
Nah, Ibu, dalam proses membantu siswa ataupun mendorong siswa mencapai mimpi-mimpi, nah kira-kira ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Bu di era sekarang ini? Kan pasti ada tantangan yang mungkin siswanya ini kadang malu-malu nih Bu, malu-malu untuk mengeksplor dirinya sendiri. Iya, tantangan pasti ada. Dan justru tantangan itu bagi kami adalah sebuah motivasi. Karena tanpa tantangan tentu ya tidak menarik kan kalau tanpa Kurang tantangan greget gitu ya, Bu? ya. Jadi tantangan bagi kami adalah sebuah motivasi. Pasti ada tantangan ini, tentu saja ya kita bisa melihat dari berbagai macam sudut ya Mbak ya. Yang pertama bisa jadi tantangan pada siswa itu sendiri. Pada siswa itu sendiri tantangan ini bisa kita lihat secara internal di dalam diri siswa. Misalnya beberapa siswa punya potensi yang bagus tetapi mereka kurang percaya diri. Atau mungkin punya potensi bagus kurang tereksplor karena adanya kendala-kendala dari luar, tantangan dari luar dirinya. Misalnya kondisi keluarga, kondisi pergaulan, atau manajemen diri. Nah, sedangkan tantangan di dalam sekolah sendiri juga tentu ada. Ya misalnya dari sisi keterpenuhan guru misalnya. Atau mungkin sarana dan prasarana, walaupun kami sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik, tetapi seiring dengan perkembangan bakat dan minat anak tentu kami harus berpikir untuk meningkatkan dan melengkapi sarana prasarana itu sendiri. Misalnya ini, saya juga sangat tertarik nih, di sekolah kami kan juga ada ekstrakurikuler fotografi, ada jurnalistik. Nah, dari sisi keterpenuhan sarana mungkin kami baru bisa mengatakan 50%. Jadi saya sangat tertarik dan kagum nih Inisnu punya fasilitas yang hebat Betul. seperti ini. Nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan kami ya Bu. Iya, terima kasih. Terkadang itu memang tantangannya datang di diri siswa sendiri ya Bu, yang mungkin Iya. mereka merasa nggak percaya diri, merasa malu untuk membranding dirinya sendiri. Iya. Padahal waktu sekolah itu menurut saya cukup waktunya digunakan dengan sebaik mungkin ya Bu, Iya. untuk melatih ya. Iya. Nah, kita kan tadi sudah berbicara panjang mengenai siswa juga ya Bu. Kita juga pengen kenalan nih lebih dekat ke ibunya. Dulu itu ibu emang suka di bidang pendidikan ini Iya. atau bagaimana Bu? Iya, kalau namanya cita-cita, keinginan, itu pasti akan mengalami proses perubahan sesuai dengan perkembangan kedewasaan seseorang. Mungkin ketika kita anak-anak, kita akan memiliki cita-cita yang ideal sesuai dengan mimpi kita. Misalnya dulu saya pernah bercita-cita jadi dokter nih misalnya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita harus realistis, kita harus rasional gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah kita memiliki kemampuan untuk menjadi seorang dokter? Karena di sana perlu kemampuan intelektual misalnya. Apakah keluarga itu memiliki dukungan secara material? Karena dokter itu tidak murah misalnya. Ketika saya menyadari hal-hal seperti itu, maka saya harus realistis bahwa dokter itu mungkin memang harus diimpikan, tetapi bukan berarti harus diwujudkan. Karena melihat beberapa kondisi. Selain itu bapak saya adalah seorang guru sehingga beliau memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk menjadi seorang guru. Dan ternyata saya merasa setelah menjadi guru, saat ini menjadi kepala sekolah, saya merasa yakin bahwa ini adalah yang terbaik dalam hidup saya. Oke, kasih applause dulu dong teman-teman. Dan kita juga pengen tahu Bu, gimana sih Semanstar ini dalam mendampingin siswa untuk menentukan masa depan. Tetapi jawabannya ditahan dulu ya Bu, karena kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi bersama Prodi KPI.
sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Oke pemirsa, masih bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti bersama Rodia KPI. Oke, masih bersama Ibu Ida, teman-teman. Melanjutkan ke perbincangan sebelumnya nih Bu, mengenai kira-kira bagaimana sih Bu guru-guru di Smanstar ini dalam mendampingi siswa yang masih bingung dalam menentukan masa depannya ataupun bakatnya sendiri Bu. Baik, terima kasih Mbak Esa. Terkait dengan pendampingan terhadap para siswa yang masih bingung ataupun yang tidak bingung, ya karena mereka tidak bingung pun itu perlu pendampingan juga untuk memastikan apakah cita-cita yang mereka rencanakan ini memang sesuai enggak dengan tadi potensi diri, kemampuan lingkungan dan lain-lain gitu ya. Jadi pada prinsipnya yang pertama melalui peran bimbingan konseling, ini sangat penting. Kemudian yang kedua ada wali kelas, itu juga mendampingi mereka. Dan terakhir ini sesuai dengan regulasi yang terbaru bahwa saat ini Bapak Ibu Guru memiliki tugas tambahan lagi yaitu sebagai guru wali. Ya, jadi ada guru BK, kemudian wali kelas, kemudian ada guru wali. Selain itu tentu saja pembina ekstrakurikuler itu juga sangat berperan di dalam mendampingi anak-anak untuk mewujudkan mimpinya. Jadi secara keseluruhan kami mengawal atau mendampingi mimpi anak-anak ini dengan peran Bapak Ibu Guru tidak hanya sebagai guru mata pelajaran saja, tetapi juga tugas-tugas tambahan yang lain. Nih salah satunya nih yang keren dan hebat, Bu Elima. Ya, itu yang selalu mendampingi anak-anak untuk ini berbagai macam kegiatan. Tentu dari sekolah memberikan fasilitasnya ya Bu. Oh iya, sesuai dengan kemampuan kami tentunya. Ketika anak-anak ini mau mengeksplor dirinya dalam bentuk lomba atau kegiatan ekstrakurikuler, semuanya kami rencanakan di dalam program-program sekolah kami. Kalau berkaitan dengan ekstrakurikulernya Bu ataupun programnya, kira-kira ada ekstra apa sih Bu di Smanstar ini? Untuk menyebutkan semuanya perlu waktu cukup lama ya karena berapa itu total ya Bu? ya bisa sekitar 23 ekstrakurikuler. Pengelompokannya saja yang saya sampaikan bahwa ekstrakurikuler ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah ekstrakurikuler di bidang bela negara. Ini termasuk di dalamnya adalah pramuka,
ada Pasus, gitu ya. Kemudian di bidang seni dan sastra, ada teater, kemudian ada seni musik, ada seni tari. Kemudian di bidang olahraga, kalau olahraga ini yang ya paling banyak peminatnya, misalnya ada basket, ada futsal, ada taekwondo, ada ya bela diri yang lain. Kemudian ada juga ekstra pecinta alam. Nah, dan masih banyak lagi sampai ya. 23 Iya. ekstra nih sobat-sobat KPI TV. Oh ya, di sini saya lupa menyapa penonton-penontonnya nih dari siswa-siswi Smanstar sendiri ya, Bu. Iya. Kira-kira ada nggak sih teman-teman slogan ataupun jargon dari Smanstar? Apa nih, boleh dong disebutkan? Star. Oh, star ya. Boleh nih Bu, dijelasin star sendiri apa sih Bu artinya? Iya, kalau bahasa Inggris star itu bintang gitu Iya, ya. menjadi bintang ya. Iya, menjadi bintang. Tapi di sini star itu kami, jargon ini kami harapkan menjadi motivasi anak-anak kami agar mereka menyadari bahwa mereka kami harapkan menjadi siswa yang star, yaitu S-nya adalah santun, T-nya adalah terampil, A-nya adalah aktif, dan R-nya adalah religius. Santun, Terampil, aktif, dan religius. Sebenarnya ini mewakili 3 kecerdasan ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritualnya. Oke, Yeah. keren banget nih, ada slogan tersendiri ya di Star, seperti Smanstar ya Bu, Smanstar. Iya. Slogannya Jadi, Star. Iya, jadi kalau Smanstar itu karena dulunya kan namanya SMA Negeri 2 Jepara. Dulu pertama kali berdiri sehingga disingkat Smanstar. Oke. Iya. Kemudian Ibu, di era media sosial saat ini yang mungkin sangat gencar, bahkan zaman sekarang memang semua serba media digital ya Bu. Bahkan untuk membranding diri kita sendiri itu memakai media sosial. Media sosial. Kira-kira Bu Ida ini setuju atau tidak ya ketika siswanya ini aktif di media sosial untuk membranding dirinya ataupun mengembangkan bakatnya? Oke. Mengembangkan bakatnya, ini saya sangat setuju ya. Dengan catatan bahwa bagaimana mereka mempublikasikan dirinya atau tampil di media sosial ini sesuai dengan visi sekolah kita, sesuai dengan jargon sekolah kita. Jadi tetap mengedepankan atau mengingat nilai-nilai karakter dirinya sebagai seorang siswa. Apabila kami menemukan bahwa ketika mereka mengeksplor diri atau membranding dirinya itu ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter atau ciri khas siswa kami, ya, maka kami harus mengingatkan, memberikan pendampingan, dan mencari solusi. Pernah satu ketika saya tidak mengingat namanya dan memang tidak akan saya sebutkan namanya. Ada siswa kami yang membranding dirinya karena memiliki bakat di bidang musik, DJ misalnya itu. Itu adalah bakat ya yang positif apabila dia menyalurkan dengan cara dan kepentingan yang positif. Tapi ketika ada nilai-nilai yang dilakukan tidak sesuai dengan visi sekolah kami, maka kami melakukan pendampingan bagaimana agar anak ini tampil sesuai dengan karakter sekolah ya, sehingga kami konseling dan seterusnya, dan akhirnya siswa ini membranding dirinya juga sesuai dengan karakter dan visi sekolah kami. Berarti Ya. boleh aktif di media sosial untuk membranding, tetapi tetap Boleh. ada batasannya. Iya, ya, Bu? harus sesuai dengan visi dan karakter sekolah kami. Iya. Kira-kira sudah pernah ada atau belum ya Bu pelatihan semacam mungkin personal branding untuk siswa ataupun semacam public speaking untuk para siswa? Oke. Kalau pelatihan yang khusus mengarah pada personal branding atau public speaking, mungkin belum ada ya secara khusus, tetapi hal-hal yang mendorong
anak untuk mengeksplorasi dirinya ini beberapa kali pelatihan atau narasumber datang ke sekolah kami, entah itu dalam kegiatan P5 atau mungkin kegiatan kokurikuler atau bekerja sama dengan instansi lain pernah sih ya. Jadi misalnya terakhir kemarin anak-anak kami dilatih untuk membuat podcast misalnya. Jadi saya berpikir ketika anak dilatih membuat podcast berarti di sana kan juga ada pelatihan personal brandingnya dan public speakingnya ya. Tetapi kalau secara khusus untuk membedah lebih dalam tentang itu sepertinya belum. Apa Mbak Esa bisa jadi narasumbernya nanti ya? Bisa nanti ya Bu. Kita berkolaborasi dengan KPI TV Ibu. Oke, terima kasih KPI TV, luar biasa. Oke Ibu, kita akan break sebentar ya Bu, dan kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas,
Kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Oke pemirsa Sobat KPI TV, masih bersama saya dan Ibu Ida di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, kita udah masuk di segmen terakhir nih Bu. Mungkin boleh dong Bu kasih semacam pesan untuk para siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tahunan Jepara. Oke. Baik, terima kasih Mbak Esa untuk anak-anakku yang hebat, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahunan. Tugas kami adalah mendampingi kalian semuanya untuk mewujudkan mimpi kalian. Tetapi pada prinsipnya mimpi kalian itu akan tercapai atas komitmen dan usaha yang sudah kalian lakukan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terkait dengan tantangan-tantangan yang akan menghambat mimpi-mimpi kalian. Yang pertama, gunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, teruslah untuk memperbaiki diri dari sisi kepribadian. Dimanapun kalian berada, dengan kepribadian yang baik, dengan sikap yang baik, dengan kegiatan yang selalu bermanfaat itu akan sangat membantu terwujudnya mimpi kalian semuanya. Jadi intinya ada dua, yang pertama adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, yang kedua adalah selalu memperbaiki kepribadian atau potensi diri kalian. Kemudian untuk selanjutnya tentu dukungan orang tua, menghormati orang tua itu sesuatu yang sangat penting. Karena memang untuk menggapai sebuah cita-cita siswa-siswi tentu butuh dari peran orang tua juga. Betul, ya Ibu. Karena waktu siswa-siswi di rumah itu lebih banyak daripada di sekolahan ya. Betul Mbak. Boleh juga dong Bu kasih pesan kepada para guru, Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara yang saat ini tentunya berperan aktif dalam mengembangkan minat bakat para siswa. Baik, selanjutnya untuk Bapak Ibu guru, tim kami yang solid untuk menghebatkan Semanstar, mewujudkan mimpi anak-anak kita. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, bahwa kita ini melayani anak-anak, mendampingi anak-anak, karena itu Bapak Ibu guru harus terus mengembangkan potensi diri. Karena perkembangan teknologi semakin cepat, apabila Bapak Ibu guru tidak menyesuaikan diri tentu akan tertinggal. Karena itu modal pertama bagaimana guru dapat mendampingi dan mewujudkan mimpi anak-anak adalah terus belajar. Belajar dan belajar untuk menjadi guru yang semakin profesional. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Bu Ida ini sangat-sangat inspiratif sekali memang ya. Terima kasih. Boleh juga dong Ibu terakhir ini minta motivasinya untuk para penonton Sobat KPI TV. Oke, penonton KPI TV ya, berarti ini ada mahasiswa yang hebat-hebat juga kan? Oke, dan masyarakat, mungkin juga siswa-siswa yang berada di luar sekolah kami, semuanya anak-anak kami. Motivasi yang mungkin perlu bisa saya sampaikan untuk terutama mahasiswa Unisnu, kemudian masyarakat di Jepara, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan potensi diri kita, mengeksplorasi potensi diri kita demi kemajuan Jepara.
Jadi kita semuanya memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan Jepara menjadi jauh lebih baik. Motivasi yang lain ini terutama terkait dengan INISNU ya. Oke. Mumpung saya berada di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih, penghargaan dan pengakuan yang luar biasa terhadap INISNU yang jelas memberikan kontribusi besar dalam perubahan perkembangan pendidikan di Jepara. Saya merasa kehadiran INISNU di Kabupaten Jepara ini memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi anak-anak kami untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu untuk teman-teman mahasiswa INISNU terus bersemangat menempa diri, potensi kalian ini akan sangat menginspirasi dan juga memberikan motivasi siswa-siswa untuk belajar di INISNU juga. Nah, sedangkan untuk para siswa semangat untuk terus belajar dan berusaha untuk menggapai mimpi. Tentang di mana kalian belajar atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu memang penting, tetapi dimanapun kalian belajar, yang terpenting itu kembali pada dirinya sendiri, bukan di mananya, tetapi bagaimana seseorang mau belajar dan mengembangkan dirinya. Saya kira itu ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, sekarang kita sudah berganti menjadi UNISNU Jepara. Oh iya, mohon maaf ya, betul. UNISNU ya, Iya, ya UNISNU sudah Jepara. universitas ya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf Oke, ya. terima kasih juga Ibu sudah memberikan motivasi untuk para kita nih mahasiswa-mahasiswa UNISNU Jepara. Iya. Nggak terasa nih Ibu, waktu kita sudah hampir selesai. Iya. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk hadir dan memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Baik, terima kasih juga Mbak Esa. Terima kasih untuk UNISNU Jepara. Saya mendoakan semoga UNISNU Jepara semakin maju, semakin berkembang bersama menghebatkan Jepara. Oke, tepuk tangan teman-teman. Dan terima kasih juga untuk Sobat KPI TV yang tentunya masih menyaksikan acara Bincang Pagi KPI TV. Nantikan terus episode selanjutnya di Bincang Pagi, karena tentunya Bincang Pagi akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Saya Esa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.